Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matriks akan menjelaskan materi tentang matriks. Pertama, kami akan perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 210906128. Dan saya sendiri Muhammad Ihsan Fauzan dengan NIM 21091061135. Saya sendiri Dimas Wandunata, NIM saya 2109106141. Saya Yosua Bayurinata dengan NIM 2109106126. Saya Anjasmara dengan NIM 2109106138. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Di sini ada dua tahap eliminasi, ada forward pass, fase maju, dan angka-angka 0 ditempatkan di bawah leading ke 1, yaitu eliminasi Gauss. Backward pass, pass mundur. Mendekati angka-angka 0 ditempatkan di atas leading 1, yaitu Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan. Beberapa fakta mengenai bentuk echelon. Setiap matriks mempunyai bentuk reduced row echelon yang unik. Tak masalah jika kita gunakan eliminasi Gauss-Jordan atau urutan OB yang lain. Bentuk reduced row echelon yang sama yang akan terakhir didapat. Bentuk row echelon tidaklah unik. Urutan OB berbeda akan memberikan hasil bentuk row echelon berbeda. Walaupun bentuk row echelon tidak unik, bentuk reduced row echelon dan semua bentuk row echelon matriks A mempunyai baris ke 0 yang sama, dan leading ke 1 selalu ada pada posisi yang sama, disebut dengan posisi pivot atau pivot posisi dari A kolom yang mempunyai posisi pivot disebut dengan kolom pivot A. Round-off error dan ketidakstabilan. Komputer atau bilangan yang dihasilkan adalah pendekatan, sehingga round-off error terjadi karena jawaban jadi buruk sampai bisa jadi tak berguna. Algoritma atau prosedur yang melibatkan round-off error atau unstable atau tidak stabil, berbagai teknik untuk meminimalkan round-off error dan ketidakstabilan ini. Untuk sistem linear yang besar, eliminasi Gauss-Jordan membutuhkan kira-kira 50%. Dan lebih banyak operasi dibandingkan eliminasi Gaussian. Kebanyakan algoritma komputer berbasiskan eliminasi Gauss. Matriks posisi dan kolom pivot A 0 22 0 44 minus 2 minus 10 minus 5 0 6 6 7 12 minus 5 12 28 minus 1. Dan bentuk row echelon matriksnya ada di sana, ada di kolom A. Leading 1 ada di posisi baris 1 kolom 1, baris 2 kolom 3, dan baris 3 kolom 5, posisi pivot. Kolom pivot, kolom 1, 3, dan 5. Dan di sini matriks dan operasi matriks. Matriks deretan bilangan berbentuk persegi panjang. Bilangan dalam deretan disebut dengan entries dalam matriks. Ukuran matriks. Jumlah baris dan kolom matriks B di bawah ini berukuran 3 kali 4. Bisa kita lihat sendiri matriks 1. Matriks 1 kolom bisa kita lihat di sini 1 dan 3. Di sini definisi matriks adalah huruf besar menyatakan matriks dan huruf kecil adalah kuantitas numerik, kuantitas skalar, bilangan, pecahan. Terus entry yang terjadi di baris I dan kolom J dari matriks A. Matriks A bisa kita lihat di sini persoalannya gimana, dan matriks umum M kali N sama dengan di sini bisa kita lihat sendiri. Oke, next. Matriks baris dan kolom vektor. Entry pada baris I dan kolom J pada matriks A. Dari matriks A di sini bisa kita lihat soalnya. Kita lihat di sini penjelasannya bagaimana baris vektor umum A 1 kali N dan kolom vektor umum B M kali 1. Di sini ada rumusnya A, A1, A2, dan seterusnya sampai dia ketemu sama AN. Dan B, B1, B2, dan B.
Matriks bujur sangkar dan diagonal utama matriks A dengan n baris dan n kolom. Matriks kuadrat atau bujur sangkar berordo di bawah ini. Area gelap berbentuk diagonal di atas disebut dengan diagonal utama matriks A. Matriks kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika mereka memiliki ukuran yang sama dan entry yang bersesuaian juga sama. Bisa kita lihat di sini A, B, dan C. Jika X 5 maka A sama dengan B. Namun untuk semua nilai X lain maka matriks A dan B tidaklah sama, sebab entry yang bersesuaian tidaklah sama semuanya. Tidak ada nilai untuk X di mana A sama dengan C, sebab A dan C memiliki ukuran yang berbeda. Matriks penjumlahan dan pengurangan. Jika A dan B adalah matriks dengan ukuran yang sama, A tambah B jumlah entry yang bersesuaian dari matriks B ke matriks A. A kurang B kurangkan entry matriks B yang bersesuaian dari matriks A. Matriks dengan ukuran yang berbeda tidak dapat dikurangkan. Jika A sama dengan A kecil dan B sama dengan B kecil memiliki ukuran yang sama, maka jawabannya seperti berikut. Di sini ada matriks penjumlahan dan pengurangan. Di sini adalah contohnya, bisa kita lihat sendiri. Matriks perkalian. Jika A adalah sembarang matriks dan C adalah sembarang skalar, maka hasil perkalian produk C A didapat dengan mengalihkan setiap entry dan matriks A dengan C A dinamakan dengan perkalian skalar dari matriks A. Di sini kita lihat rumusnya gimana. Oke, langsung di next ya. Perkalian. Di sini matriks perkalian jika A adalah sembarang matriks dan C adalah sembarang skalar, maka hasil perkalian produk C A didapat dengan mengalihkan setiap entry dari matriks A dengan C A dinamakan dengan perkalian skalar dari matriks A. Di sini kita lihat rumusnya gimana, bisa kita pelajari. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dimas. Kombinasi linear, perkalian matriks. Jika A1, A2, dan seterusnya adalah matriks dengan ukuran yang sama, dan jika C1, C2, dan seterusnya adalah skalar, kombinasi linear, perkalian matriks. Jika A1, A2, dan seterusnya adalah matriks dengan ukuran yang sama, dan jika C1, C2, dan seterusnya adalah skalar, maka bentuk sebagai berikut disebut dengan kombinasi linear dari A1 dan seterusnya dengan koefisien C1, C2, dan seterusnya. A adalah matriks 3 kali 4 dan X adalah vektor kolom N kali 1 sebagai berikut. A sama dengan dan X sama dengan sebagai berikut, maka ya sebagai berikut. Lanjut. Kombinasi linear, perkalian matriks. Contohnya, perkalian matriks sebagai berikut dapat dituliskan dalam kombinasi linear dari vektor kolom. Dari di bawahnya itu ada sebagai berikut dengan komputasi sebagai berikut. Lanjut. Ekspansi kolom baris. Ekspansi kolom baris disebut dengan ekspansi kolom baris kolom row expansion AB. AB sama dengan sebagai berikut. Vektor kolom A C1 sama dengan sebagai berikut. C2 sama dengan 3-1. Vektor baris B R sama dengan sebagai berikut. Kemudian ada ekspansi kolom baris AB, contohnya sebagai berikut. Lanjut, ada SPL dan matrix augmented. SPL sebagai berikut dan matrix ya sebagai berikut. Matrix M kali 1 pada bagian kiri persamaan dapat ditulis sebagai hasil perkalian. Matrix A adalah matrix koefisien. Matrix augmented didapat dengan menggunakan B ke A sebagai kolom terakhir. Lanjut. Transpose matrix. Jika A adalah sembarang matrix M kali N, transpose matrix A dinotasikan sebagai AT. Matrix N kali M yang merupakan hasil dari menukar baris dan kolom dari A. Kolom pertama dari AT adalah baris pertama A. Kolom kedua A pangkat T adalah baris kedua A dan seterusnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Lanjut.
trace A. Jika A adalah matriks kuadrat atau bujur sangkar, trace A TR A adalah jumlah total entry pada diagonal utama A. Trace A tak terdefinisi jika A bukan matriks bujur sangkar. Contohnya adalah sebagai berikut. Aturan aritmatika matriks. A plus B sama dengan B plus A plus B, B plus C sama dengan A plus B plus C, A, B, C, dan seterusnya. Lanjut. Aturan asosiatif perkalian matriks. Sebagai berikut, ABC sama dengan A kali BC. Lanjut. Pentingnya urutan dalam perkalian matriks. A sama dengan min 1, 0, 2, 3, dan B 1, 2, 3, 0, dan seterusnya. Maka AB tidak sama dengan BA. Lanjut. Matriks 0, matriks yang semua entry-nya 0. Notasi matriks 0 adalah 0 kecuali penting untuk menyebutkan ukurannya. Jika A dan 0 adalah dua matriks dengan ukuran yang sama, A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Properti dari matriks 0, jika C adalah skalar dan urutan matriksnya membuat operasi matriksnya dapat dilakukan, maka A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. A min 0 sama dengan A min A sama dengan A plus min A sama dengan 0. 0A sama dengan 0, jika CA sama dengan 0, maka C sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Lanjut. Matriks 0 and the cancellation law, aturan aritmatika pecahan atau rel aritmetik. Jika AB sama dengan AC dan A tidak sama dengan 0, maka B sama dengan C. Jika AB sama dengan 0, maka paling tidak satu dari faktor-faktor di sebelah kiri adalah 0. Namun aturan di atas tidak berlaku untuk aritmatika matriks. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada walaupun A tidak sama dengan 0 membatalkan cancelling A dari kedua sisi, persamaan AB sama dengan AC akan berujung pada kesimpulan yang salah bahwa B sama dengan C. Secara umum, the cancellation law tidak berlaku pada perkalian matriks, walau di beberapa kasus hal ini berlaku. AC sama dengan 0 tapi A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0 sebagai berikut contohnya. Lanjut. Kemudian ada matriks identitas lanjutan. Jika R adalah bentuk reduced row echelon dari matriks AN kali N, R mempunyai satu baris berisi 0 semua, atau R adalah matriks identitas N. Jika A adalah matriks bujur sangkar dan jika matriks B dengan ukuran yang sama dapat ditemukan sehingga AB sama dengan BA sama dengan I. A dikatakan invertible dan dapat dibalik atau non-singular. B disebut dengan inverse dari A jika matriks B tidak dapat ditemukan. A dikatakan singular. Contohnya sebagai berikut. Lanjut. Matriks singular. Matriks bujur sangkar dengan baris atau kolom 0. Singular. A sama dengan 1, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 0. Matriks A adalah singular. Tidak ada matriks B 3 kali 3 sehingga AB sama dengan BA sama dengan I. C1, C2, 0 adalah vektor kolom A untuk sembarang matriks B 3 kali 3. BA sama dengan B, C1, C2, 0 sama dengan BC1, BC2, 0. Kolom 0 menunjukkan bahwa BA tidak sama dengan I. A adalah singular. Lanjut. Matriks inverse. Jika B dan C keduanya merupakan inverse dari matriks A, B sama dengan C karena B adalah inverse dari A, BA sama dengan I. Kalikan kedua sisi dengan C, BAC sama dengan IC sama dengan C. Di sisi lain BAC sama dengan BAC sama dengan BI sama dengan B, C sama dengan B. Jika A adalah invertible dapat dibalik. Inverse dari A dilambangkan dengan A pangkat min 1. AA min 1 sama dengan I dan A min 1 A sama dengan I. Matriks A, AB, CD adalah invertible jika dan hanya jika AD min BC tidak sama dengan 0. AD min BC adalah determinan dari matriks A sama dengan det A. Sebagai berikut. Lanjut. Matriks inverse. Nah, ini contohnya ya, bisa dilihat. Lanjut. Kemudian ini lanjutannya. A sama dengan min 1, 2, 3, min 6, det A dan seterusnya bukan invertible. Jika A dan B adalah matriks invertible dengan ukuran yang sama, AB adalah invertible, AB min 1 sama dengan B min 1, A min 1. Penjelasannya sebagai berikut. Didapat hasil perkalian matriks yang invertible adalah juga matriks invertible dan inverse dari hasil perkalian tersebut adalah hasil perkalian dari inverse masing-masing matriks dalam urutan yang terbalik. Oke, saya akan lanjutkan presentasi dari Ihsan Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks inverse. Lanjutkan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang matriks inverse, yaitu dia merupakan salah satu metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Cara penyelesaiannya dengan metode ini adalah menggunakan tabel yang terdiri dari variabel tersebut, sehingga penghitungannya pun lebih mudah. Nah, di sini ada contohnya, A sama dengan 1, 1, 2, 3, B sama dengan 3, 2, 2, 2. Ini contohnya adalah sebagai berikut. Bisa di next. Di sini ada pangkat matriks. Jika A adalah matriks bujur sangkar, kemudian jika A adalah interval dan N adalah non-negatif integer. Bisa dilanjut. Di sini ada pangkat matriks lanjutan. A sama dengan 1, 1, 2, 3, dan A1 sama dengan 3, kurang 1, 2, kurang 2, 1. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada matriks polinomial. Di sini jika A adalah matriks bujur sangkar, N, Xn, dan jika P, X sama dengan 0 tambah 0, X tambah A, X2, maka matriks PA N kali X, N, Xn didefinisikan sebagai berikut. Ini berikut contohnya. Bisa dilihat. Next. Ini ada aturan transformasi matriks, bisa dilihat. Next. Transformasi dan matriks inverse. Jika A adalah matriks yang invertible, T adalah juga invertible dan A sama dengan A1. Lanjut. Mencari matriks inverse. OB pada matriks A. Kalian kalikan suatu baris dengan konstansa bukan 0, non-zero C. 2. Menukar posisi 2 baris. 3. Menambahkan hasil perkalian konstansa C dari suatu baris dengan baris tertentu. Matriks B berasal dari matriks A dengan melakukan operasi di atas. A bisa diperoleh dari B dengan operasi yang berkaitan seperti ini. 1. Kalikan baris yang sama dengan 1 per C. 2. Menukar posisi 2 baris yang sama. 3. Jika B didapat dari penambahan C dikalikan baris R dan A ke baris R, maka tambahan kurang C dikalikan ke R. Next. Determinan, mencari matriks inverse. Nilai yang dapat dihitung dari unsur matriks bujur sangkar, nilai yang dapat dihitung dari unsur suatu matriks bujur sangkar. Nah, faktor pengskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks A sama dengan AC BD adalah invertible jika dan hanya jika ada. Jika AD. Nah, bisa dilihat. Next. Determinan lanjutan. Matriks 2 kali 2, det A sama dengan AC, BD, AD, BC. Ini contohnya bisa dilihat. Matriks yang lebih besar 3 kali 3. 3 kali 3 rumus lebih jika A adalah matriks N kali N adalah entry dari baris C1. Lanjut. Determinan lanjutan, ini contohnya bisa dilihat. Next. Nah, ini ada sifat-sifat determinan. 1. Jika adalah sembarang matriks kuadrat bujur sangkar yang mengandung sebaris bilangan 0, det A sama dengan 0. Jika adalah matriks segitiga N kali N, NXN, det A hasil kali entry pada diagonal utama det A sama dengan 0. Jika adalah matriks hasil dari perkalian konstanta dengan satu baris, matriks A, det A adalah sama dengan K det A. Bisa dilihat contohnya. Ini ada satu sifat determinan bernilai 0.
Det A sama dengan 0. Ada 2 kolom yang sebanding, ada 2 baris yang sebanding, ada 3 sebaris bilangan 0. Contohnya bisa dilihat di bawah. Lanjut. 2 OB determinan. Matriks wujud sangkar A dengan OB, eliminasi Gauss, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah. Determinan perkalian diagonal utama. IPA determinan 02. Lanjut. Determinan perkalian diagonal utama. Matriks wujud sangkar A, det A, perkalian diagonal utama dari matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks diagonal. Bisa dilihat contohnya di bawah. Lanjut. 3,4,5 perkalian OB nilai determinan. A adalah matriks N kali M. Jika B adalah matriks dari perkalian tersebut, baris pada matriks A dengan K sama dengan 0, det B sama dengan K. Jika B adalah matriks dari hasil penukaran posisi 2 baris pada matriks A, det B sama dengan det A. Bisa dilihat. Oh-nya, lanjut. 3,4,5 perkalian OB determinan. Contohnya bisa dilihat di bawah. 3,4,5 perkalian OB determinan contoh. Di sini A sama dengan 0, 32, A 1, 6, 6, 5, 9, 1. Det A, eliminasi Gauss. Ini contohnya bisa dilihat di bawahnya. Lanjut. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kawan saya yang sebelumnya, yaitu ekspansi kofaktor atau kofaktor expansion. Matriks kofaktor determinan adalah suatu metode untuk menghitung determinan dengan menggunakan kofaktor yang mengutamakan kemampuan berhitung secara manual dan secara teoritis. Dengan rumus dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sebagai berikut dan kofaktor A sama dengan C, dan C-nya sama dengan sebagai berikut. Lalu det A11 C11 tambah A12 C12 dan tambah A13 C13 sepanjang satu baris dan seterusnya. Ekspansi kofaktor atau kofaktor expression matriks kofaktor determinan. Yang poin pertama itu A sama dengan sebagai berikut, dan poin kedua determinan, dan sebagai berikut kofaktor A sama dengan C sebagai berikut, det A baris pertama sebagai berikut dan det A baris kedua dan seterusnya. Determinan ukuran matriks. Determinan ukuran matriks itu adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Lanjut. Aturan Cramer. Aturan Cramer itu merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan mengutamakan determinan dari semua matriks yang terbentuk dalam koefisien dan konstanta masing-masing persamaan dari sistem tersebut. Karena melibatkan matriks dan determinannya, maka dianggap sudah memahami konsep matriks dan perhitungan determinan matriks setidaknya untuk ukuran 2x2 dan 3x3, dan solusi untuk XPL AX sama dengan B dan sebagai berikut. Lalu di mana A, J adalah matriks A dengan menggantikan kolom ke J dengan faktor B, dan contohnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada AX sama dengan B, determinan A tidak sama dengan O, 0.
X determinan A1 dibagi dengan determinan A, lalu X2 determinan A2 dengan dibagi determinan A, dan seterusnya. AJ adalah matriks A dengan menggantikan kolom ke J, matriks B. Aturan Colmer sebagai contoh, dan penyelesaiannya sebagai berikut. Lalu ini lanjutannya, soalnya itu ada sebagai berikut. Lalu poin kedua ada cari nilai X dan Y dengan menggunakan aturan Cramer. Lalu penyusunannya matriksnya itu seperti berikut. Next. A yang aturan Cramer, contohnya itu yang lanjutan seperti tadi. Penulisannya sebagai berikut itu, lalu dicari det A. Perkalian faktor baris pertama. Faktor baris A itu ada 18, minus 12, dan minus 6. Catatan det A sama dengan minus 5 dikali 18 tambah 0 dikali minus 12, dan ditambah lagi dengan 7 dikali dengan minus 6, lalu hasilnya sama dengan minus 132. Next. Ini lanjutannya. Lalu dia dicari determinan AX perkalian kuak faktor yang kedua dengan kuak faktor AX sama dengan 7, 40, dan 32. Lalu DXA-nya AX sama dengan 48 kali 7, lalu ditambah dengan 3 kali 40, dan ditambah lagi dengan negatif 6 dikali 32 dengan hasil 264. Dengan catatan rumus seperti berikut. Lalu ada di sini dia determinan AY-nya perkalian kuak faktor kolom pertama. Itu terdapat 48, 40, dan minus 144. Dengan det AY-nya minus 5 dikali 48, lalu ditambah dengan 0 dikali dengan 40, dan ditambah dengan 2 dikali dengan 144 dengan hasil negatif 528, dan dengan rumus seperti berikut. Lalu di negatif 528 dibagi dengan 132 dengan hasil yang sebelumnya, lalu hasilnya sama dengan 4. Next. Dan ini determinan AZ perkalian faktor kolom ketiga. Dengan isi kolom kofaktornya AZ itu tersebut adalah negatif 6, 5 dengan negatif 15. Dengan det AZ-nya itu minus 32 dikali minus 6, lalu ditambah dengan 48 dikali 50 dikali dengan 5, lalu ditambah dengan 24 negatif 24 dengan dikali dengan negatif 15, lalu hasilnya 792 dengan catatan rumus seperti berikut. Lalu 792 itu dibagi dengan 100 negatif 132 dengan hasil negatif 6. Selanjutnya matriks bentuk khusus. Matriks A n xn kuadrat dalam kurung bujur sangkar. Lalu banyaknya baris A sama dengan banyaknya banyak kolom. Bentuk khusus matriks kuadrat itu ada 4. Yang pertama ada diagonal, segitiga, atas dan segitiga bawah, lalu simetrik. Next. Oke, tadi adalah seluruh penjelasan dari materi matriks. Saya mewakili tim saya ingin meminta maaf jika ada salah pengucapan dalam beberapa kata. Mungkin saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.